Masih ingat dengan aksi demo mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto pada 29 April lalu? Aksi demo ratusan mahasiswa yang menolak kenaikan uang kuliah tunggal UKT tersebut berlangsung ricuh. Terjadi saling pukul serta lempar antara mahasiswa dan petugas keamanan kampus. Mahasiswa memprotes lantaran kenaikan UKT pada 2024 mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun lalu. Kamis 16 Mei, keresahan para mahasiswa yang diwakili Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEMSI bermuara di ruang rapat Komisi 10 DPR RI. Dalam rapat dengar pendapat itu, perwakilan mahasiswa mengkritisi Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur tentang satuan biaya operasi perguruan tinggi negeri PTN. Khususnya pada pasal 7 yang menyebut bahwa PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih tinggi dari besaran dasar biaya kuliah tunggal BKT di berbagai program studi. Di mana yang kita resahkan, UKT di Unsud ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Menurut Maulana, kenaikan UKT tak hanya terjadi di Unsud saja, tapi di banyak universitas lain di Indonesia. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyebut bahwa DPR akan segera memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk dimintai keterangan soal kenaikan drastis UKT yang terjadi serentak di berbagai universitas di Indonesia. Nah, hari ini Kemendikbud mengundang seluruh rektor perguruan tinggi untuk mempermasalahkan masalah ini karena besok menterinya kita panggil. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Pendidikan Sati Wisatori, tuntutan biaya operasional kampus yang belum bisa ditutup dari APBN serta penerapan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH memicu kenaikan UKT. Kampus dengan status PTNBH dapat mengatur operasional secara mandiri termasuk pengaturan biaya kuliah mahasiswa. Sati menilai hal ini menjadi jalan pintas bagi kampus untuk menutupi biaya operasional pendidikan. Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek Cici Sri Cahyandari seperti dikutip cnnindonesia.com pada Kamis 16 Mei menyebut pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Pendidikan wajib di Indonesia saat ini hanya 12 tahun yakni dari SD, SMP hingga SMA. Cici juga menyebut biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Meski demikian, Cici mengklaim pemerintah tidak lepas tangan dan tetap memberikan pendanaan melalui BOPTN. Namun, besarannya tidak bisa menutup biaya kuliah tunggal sehingga sisanya dibebankan pada setiap mahasiswa lewat uang kuliah tunggal. Tim Liputan, CNN Indonesia.